Ambil peternak ini nggak ada, peternak lainnya ada. Kalau kutut habis, jualan lainnya. Bisa saja. Kalau kita pakai sistem pedagang, ya selesai, ternakan kita hancur. Makanya saya pernah buat postingan di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nawi. Kali ini saya mau membahas tentang kesalahan fatal peternak perkutut pemula. Ya. Apa saja kesalahan itu nanti saya kupas dari mulai peternaknya sampai sistem penjualannya. Jadi teman-teman kalau mau mengerti itu semua tentang pengalaman saya, ya simak sampai akhir, jangan di skip ya. Yang baru nonton channel Hanawi seperti biasa silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng ya, untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Oke, karena subscribe Anda sangat berarti untuk perkembangan channel saya. Terima kasih, semoga berkah untuk kita semua. Oke, yang pertama, kesalahan fatal peternak perkutut pemula adalah salah penjodohan. Nah, salah penjodohan ini ada beberapa sesi. Yang pertama, salah penjodohan masalah usia. Jadi ini teman, dalam penjodohan perkutut itu alangkah baiknya, ya yang terbaik lah, teknik terbaik dalam penjodohan itu bagi saya adalah jantan lebih muda. Ya, sekali lagi, penjodohan perkutut itu alangkah baiknya, atau kalau saya sendiri yang terbaik adalah jantan lebih muda. Lah selisihnya berapa Masan? Selisihnya antara 2-3 bulan. Ini yang paling bagus. Meskipun saya juga menyarankan penjodohan satu sarang. Ya, satu sarang itu kan usianya imbang. Tetapi di sana juga saya jelaskan, kalau penjodohan perkutut satu sarang itu resikonya apa saja, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa Anda simak dalam video yang sudah saya upload, penjodohan perkutut satu sarang atau sedarah, ada sudah saya upload ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kembali lagi kepada penjodohan, kenapa harus jantan lebih muda, betina lebih tua? Karena gini teman, perkutut jantan itu di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan ini sudah bisa jadi pejantan. Ya, sekali lagi, perkutut di usia 3,5 bulan sampai 4 bulan ini sudah ada bisa yang jadi pejantan. Tetapi untuk perkutut betina itu usianya 4 bulan ke atas. Ya, meskipun saya bilang 4 bulan ke atas, rata-rata tetap 5 bulan. Cuma ada sebagian perkutut itu di bawah 5 bulan sudah produksi. Misalnya umur 4 bulan lebih sedikit sudah produksi ada. Ini karena apa? Ya, satu, faktor gen keturunan dari perkutut tersebut. Yang kedua, perawatan makanan yang maksimal. Ini juga bisa mendorong betina perkutut lebih produk awal daripada yang lainnya. Ya, ini saya utarakan semua karena saya juga pernah mengalami. Ya, pernah mengalami. Jadi bukan sekedar teori saja. Ya, ini pengalaman saya yang saya ceritakan ke Anda semuanya. Nah, untuk embrio perjantan 3,5 sampai 4 bulan ini apakah semuanya bisa isi atau tidak? Ya tergantung tadi keturunan terahnya bagus atau tidaknya. Kalau memang terahnya indukannya itu bagus, ya insya Allah bagus juga. Ya, jadi teman-teman kadang beli di ombyoan lebih murah daripada di peternak. Ya jelas itu semua terjadi karena juga perbedaan kualitas juga teman. Jadi Anda nggak usah mencaci sana sini dengan dalih tidak mau beli. Itu akan menjatuhkan harga diri Anda sendiri. Ya memang kalau nggak cocok nggak usah beli, selesai. Jadi jangan bilang Mas kemahalan, saya nggak beli sana sudah murah. Itu akan menjatuhkan harga diri Anda sendiri. Kalau nggak cocok ya sudah, nggak cocok, beli yang lain. Nggak usah meninggalkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu sekali lagi akan membuat Anda kelihatan rendah di mata peternak lain. Sedangkan Anda baru mengawali untuk beternak. Nah, cocok saja. Kalau Anda bilang mahal itu saja, bagi saya sudah tidak
pas. Karena apa? Mahal tidaknya suatu barang itu tergantung kualitas kita. Ya. Saya kalau tidak bisa beli ya ngomong maaf uangnya belum cukup, selesai. Kalau Anda bilang mahal, itu kata-kata mahal ini akan meracuni otak Anda, sehingga apa? Anda akan memandang burung tersebut sesuatu yang tinggi dan Anda di posisi rendah. Ini sangat membahayakan potensi pola pikir kita sebagai peternak. Oke. Ya, jadi yang pertama itu sistem penjodohan harus lebih mudah jantannya. Kalau salah penjodohan biasa, saya sendiri sampai sekarang kadang juga masih salah penjodohan. Intinya dalam penjodohan jantan lebih mudah. Oke, minimal sudah selisih 2 bulan. Kalaupun Anda masih protes kenapa saya bilang begini, kok ngasih saran penjodohan 1 sarang, ya sekali lagi bisa dilihat di sana ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya tekankan untuk penjodohan di luar 1 sarang. Oke, yang kedua, ini saya catat, salah dalam mengatasi indukan perkutut. Jadi ketika indukan perkutut kita itu overbirahi, ya, saling hajar jantan dan betina. Nah, itu kadang peternak pemula itu dipisahkan. Nah, memisahkan indukan yang sudah jadi ini adalah kesalahan fatal bagi saya. Ya, kesalahan fatal. Harusnya Anda kondisikan saja, karena sekali Anda memisahkan indukan yang overbirahi ini, dampaknya akan luar biasa. Anda akan mengawali penjodohan ulang perkutut tersebut. Ya, jodoh kutut itu wangel kalau sudah sama birahinya. Ya, kalau birahinya nggak imbang akan saling hajar. Sama saja Anda itu mencari masalah baru. Jadi indukan yang overbirahi saling hajar, Anda pisahkan. Nanti Anda satukan pun saling hajar lagi, sama saja. Apalagi Anda jodohkan dengan yang lain yang tidak sama birahinya, ya akan saling hajar lagi. Kecuali Anda pisah, Anda jodohkan dengan perkutut lainnya, tetapi birahinya yang sama, insya Allah juga akan jodoh. Tetapi ini bagi pemula sangatlah sulit. Nah, langkah apa yang harus diambil ketika perkutut Anda overbirahi saling hajar? Ya, Anda bisa simak karakter indukan, bagaimana perilakunya yang saya upload video yang lalu, sudah ada. Ketika karakter yang saya sebut dalam video itu berlaku pada perkutut Anda, ya memang itulah karakter indukan. Jadi jangan salah paham. Tetapi kalau ada indikasi saling hajar sampai sampai luka berdarah dan Anda berpikiran itu nanti sampai berakibat fatal sampai kematian, itu Anda bisa sistem cabut bulu. Untuk cabut bulu ini bisa Anda mandikan dulu ataupun langsung. Ini terserah Anda, amati, tiru, dan modifikasi tentang apa yang saya sampaikan. Kalau saya sendiri saya cabutin ya dari pangkal sayap sampai ujung, disisakan 3 helai. Sekali lagi, sisakan 3 helai sampai 4 helai di ujung. Ya, ini fungsinya untuk apa, teman? Untuk menghalangi perkutut yang overbirahi tadi ngejar terus. Jadi ketika sayapnya Anda cabut, yang overbirahi ini kesusahan akan mengejar lawannya. Nah, disitulah biasanya yang saya alami dengan bertumbuhnya, lambatnya pertumbuhan bulu sayap itu sampai utuh, biasanya mau akur lagi. Nah, kalau masih belum akur, teman, dan Anda memperkirakan tumbuhnya sayap sampai selesai ini tidak akur, Anda bisa sistem mandi, ya. Mandi ini bisa pagi atau sore, atau pagi dan sore hari, tergantung kondisi birahi perkutut tersebut. Kalau sekiranya masih parah banget sampai bulu sayap ini tumbuh separuh ataupun mulai tumbuh kok masih parah, mandikan pagi dan sore hari ataupun pagi dan siang hari, ya, secara rutin. Nanti akan menurunkan overbirahi perkutut tersebut. Tetapi jangan sampai salah persepsi tentang apa yang saya sampaikan. Maksudnya gini, ketika memang sudah tidak mengejar fatal, cuma lari-lari biasa saja, itu bagi saya sudah agak normal, mandikan pagi saja, ya.
Karena apa teman? Saya pernah mengalami penjodohan itu sekali saya dropkan. Jadi yang over birahi ini saya tekan betul birahinya sampai dia itu tidak birahi. Nah, apa yang terjadi? Lawannya ini yang tadinya dihajar balik menghajar teman. Ya, makanya itu tadi kita harus pandai-pandai membaca situasi sekiranya ini sudah imbang atau belumnya birahinya. Nah, disitulah keberhasilan kita dalam mengatasi perkutut ini tadi akan tercapai. Ya, jadi hati-hati betul mengatasi perkutut over birahi ini. Oke, paham ya? Yang kedua over birahi ini. Yang ketiga, yang kedua ya memisahkan jodohan ya. Yang ketiga adalah salah pergaulan. Nah, salah pergaulan ini dalam arti dari awal Anda beternak itu harusnya kumpul banyak peternak. Nah, jadi untuk pemula, peternak perkutut pemula ini harusnya Anda kumpul, paling tidak memahami main-main ke peternak banyak. Dari sekian peternak ini nanti bisa Anda jadikan referensi atau rujukan untuk Anda ke depannya. Anda mau pakai sistem siapa? Ya. Sekali lagi, peternak beda mentalnya dengan pedagang. Ya, peternak itu memikirkan dagangannya laku, ternaknya jalan, 2 cabang. Ya, 2 cabang. Tapi kalau pedagang itu mikirnya pokoknya ternaknya jalan, dagangannya laku, selesai. Ambil di peternak ini nggak ada, peternak lainnya ada. Ambil peternak ini nggak ada, peternak lainnya ada. Kalau kutut habis, jualan lainnya. Bisa saja. Kalau kita pakai sistem pedagang, ya selesai, ternakan kita hancur. Makanya saya pernah buat postingan di Facebook. Facebook saya Han, HAN, atau halaman Han Farm. Itu kalau peternak itu jualannya, belantiknya, ya belantik itu jualin tempat orang cari untung. Jadi belantik itu bukan jualin produk kita sendiri. Kalau jualin produk kita sendiri namanya jualan milik kita sendiri. Kalau belantik itu ambil tempat orang dijual, cari untung. Kalau ini sistemnya kencang, banter, biasanya ternaknya akan keteledor. Ini sudah saya lakukan dan saya alami dan saya amati teman-teman ya, memang seperti itu. Pokoknya peternak ini belantik banter, biasanya ternaknya keter. Ya. Makanya peternak itu kalau bisa perbanyak gaul peternak daripada tengkulak. Bolehlah gaul tengkulak boleh, tetapi jangan lebih banyak tengkulaknya daripada peternaknya. Karena mental Anda akan terpengaruh juga nantinya. Ya, pengaruh juga nantinya. Nah, untuk peternak belantik dulu atau ternak dulu bisa Anda simak video saya lalu. Peternak itu alangkah baiknya ternak dulu atau jualan dulu. Nah, kalau saya jualan dulu. Karena sekali kita jualan, kita akan tahu sistem jual beli perkutut tersebut, tahu modelnya bagaimana, triknya bagaimana, sehingga kita jadi peternak itu tidak mudah terpengaruh. Kita punya prinsip. Oke, paham ya ini? Nah, yang selanjutnya adalah peternak pemula biasanya cuma ikut-ikutan, ya tidak punya target. Nah, disinilah kehancuran peternak akan dibangun dari awal mereka ternak. Karena dia ikut-ikutan, biasanya yang diikutin juga bukan peternak, melihat hasil, melihat cerita, tidak melihat sisi gelapnya seorang peternak pemula. Dia pokoknya ternak. Nah, disinilah Anda akan mengalami guncangan mental yang kuat di perjalanan peternakan Anda. Karena nggak ada usaha itu yang mudah, teman. Yang mudah itu kalau kita sudah memahaminya, itu mudah. Tapi kalau untuk pemula semuanya tetap sulit. Yang terakhir, selalu menyalahkan orang lain. Nah, mental seperti ini sebenarnya tidak pas kalau untuk peternak. Bagi saya ya tidak baik. Karena apa? Sekali Anda menyalahkan orang lain, nanti yang benar adalah Anda sendiri. Kalau saya sendiri dalam mengawali ternak itu ya sering ketipu, itu sering. Kapusan itu biasa. Nah,
Tetapi saya sendiri punya prinsip, saya tertipu karena saya kurang hati-hati. Saya tertipu karena saya kurangnya belajar dan lain-lain. Intinya saya menyalahkan diri saya sendiri daripada menyalahkan orang lain, dan itu memang saya tanamkan betul-betul sehingga apa? Sehingga saya tidak terbebani, ya, tidak terbebani dengan pikiran saya sendiri. Karena sekali saya menyalahkan diri saya sendiri, saya akan terus belajar dari pengalaman yang sudah saya dapat. Saya akan terus belajar tentang dunia yang baru saya geluti, sehingga saya tidak mengalami hal yang sama, ketipu dan ketipu lagi. Ya, jadi stop menyalahkan orang lain, salahkan diri Anda sendiri, salahkan diri kita sendiri yang kurang memahami tentang apa yang kita beli. Oke, teman, sekian. Semoga bermanfaat. Ada salah katanya mohon dimaafkan ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngikut sampai patut.